Oke, sepertinya kan yang nge-freeze lagi, ada pertanyaan dari Fitrah Rahman. Pernah nggak Kak Ayu dan Kak Kania gagal dalam public speaking? Cara menyikapinya gimana? Karena Kanianya masih freeze, gue cerita dulu ya. Jadi, pernah banget public speaking. Jadi, waktu itu lagi di US, jadi kan ngambil S2 ya di sana. Terus, dan ada kelas wajib, itu namanya public speaking. Kalau nggak salah nama kelasnya public speaking gitu. Nah, padahal kan sebelum gue berangkat ke US tuh kan gue udah lumayan sering ya public speaking ya. Jadi seharusnya tuh gue baik-baik aja lah dalam public speaking. Tapi ternyata mungkin karena ketika di US tuh lagi banyak banget kegagalan-kegagalan yang terjadi dan banyak banget peristiwa-peristiwa sulit yang terjadi, rasa percaya diri gue tuh lagi hancur-hancurnya gitu ketika di US. Dan itu tuh ternyata ngefek banget ke kemampuan gue public speaking. Jadi waktu itu kita diminta untuk maju ke depan kelas, ini cuma kayak ke depan kelas 20 orang, terus ngomong sesuatu, itu tuh gue nggak bisa, beneran kayak gemeteran, beneran yang kata, terus apalagi kan bahasa Inggris bukan bahasa pertama gue ya, jadi kayak pasti ada aspek-aspek yang gue nggak selancar orang native American-nya lah. Nah, jadi waktu itu kayak beneran belepotan banget, yang beneran semua kata-katanya tuh keluarnya tuh aneh banget. Jadi kalau misalnya orang nggak dengerin dari awal sampai akhir tuh kayak nggak tahu orang Ayu tuh ngomong apa sih. Karena bener kalimatnya tuh nggak ada artinya. Jadi misalnya kayak ngomongnya kayak Ayu, Kania, pintu, daun gitu. Misalnya kayak gitu tuh. Beneran kalimatnya tuh nggak ada artinya gitu. Saking gugupnya. Dan padahal itu tuh kayak nggak masuk akal karena gue kan bahasa Inggrisnya nggak parah-parah amat ya, maksudnya gue bisa sampai diterima di kuliah di US gitu kan, bahasa Inggrisnya nggak parah-parah amat, jadi seharusnya secara kemampuan bahasa Inggris harusnya bisa lah dipakai buat ngomong ya kan. Kemudian kayak secara kemampuan public speaking, gue kan udah pernah ya public speaking ya, jadi seharusnya tidak parah-parah amat gitu, tapi karena waktu itu lagi kondisi kepedeannya itu lagi terhancurkan sampai ke titik serendah-rendahnya, jadinya frantic banget, dan waktu itu beneran kayak nggak bisa ngomong, dan waktu itu kayak gemeteran banget, terus kayak setelah selesai ngomong tuh, terus kan ada beberapa orang lagi yang ngomong, terus dosennya tuh bilang kayak, ya oke banget, terima kasih teman kalian semua tadi udah presentasi, ada yang oke, ada yang gak bermakna apa-apa, kayak literally kayak dosennya ngomong kayak gitu. Terus gue kayak, itu maksudnya gue ya gak bermakna apa-apa. Dan waktu itu pulang tuh nangis. Sampai rumah, sampai apartemen langsung nangis gitu, karena kayak I felt so stupid. I felt kayak gila banget, kayak what's wrong with me, kayak biasanya gue public speaking baik-baik aja gitu, ini cuma public speaking di depan 20 orang di kelas, gak bisa, ya. Yeah. Gimana kan? Gue sih kalau yang ngomong langsung gitu, gue belum pernah sih ya ngalamin. Tapi kalau yang ngomong di sosial media, itu sih sering ya. Tapi yang gue paling sesalin itu pas gue ngomongin Parasite. Pas gue ngomongin Parasite. Ya, it's a movie kan. Gue komen tentang film itu. Tapi maksud komen gue itu sebenarnya bercanda. Nah, tapi gue emang nge-rate film itu. Udah. Ya, jadi gue emang nge-rate film itu kan 3 out of 10. Nah, gue sebenarnya kayak bukan berarti serius yang gimana-gimana, bukan gue benci gitu, tapi kayak udah gue nge-rate aja 3 out of 10, menurut gue overrated gitu doang. Sebenarnya gue pengen gitu doang. Bukan kayak gue pengen ngajak berantem orang. Terus tapi gara-gara orang komennya serius-serius, terus gue bangsat-bangsatin orang-orang. Lu literally pakai the word bangsat gitu di social media? Iya. Failed miserably kan, kayak nah itu gue ngerasa tolol banget. Exactly the same feeling kayak yang lo rasain, kayak I feel so fucking stupid aja. Karena menurut gue, ngapain gue kayak gitu? Yaudah itu gue kayak salah satu penyesalan terbesar gue sih itu, dan gue kayak belum bisa recover dari situ karena gue kayak gimana ya, kayak kalau gue mau ngomong lagi juga mesti kayak apa sih gitu kan, kayak so asik gitu nggak sih. Jadi ya udah, jadi gue kayak udah gue aja skip gitu jadinya. Tapi itu benar-benar emang gue ngerasa salah banget gitu, karena menurut gue nggak perlu ngomong kayak gitu ya. Nah cuman sekarang ini kalau ada orang yang nge-mention gue lagi, karena kan masih sering kayak dijadiin memes gitu kan, ya biasalah sosial media, jadi dijadiin memes. Terus nah gue nge-DM orangnya aja gitu, orang yang ngeluarin memes itu.
gue cuma nge-DM bukan berarti gue ngelarang dia bikin postingan itu, tapi gue kayak lebih ngejelasin doang, mau nggak ngobrolin tentang Parasite gitu. Terus sorry banget ya kalau kata-kata gue waktu itu bikin lo ngerasa gimana ya, kayak gue disrespectful ke film yang lo suka kayak gitu. Jadi gue lebih kayak gitu sih, gue jadi ngajak ngomong orangnya. Terus biasanya waktu itu ada yang kayak lo ngerasa gue perlu take down nggak postingannya? Gue bilang nggak usah sih, menurut gue nggak apa-apa, itu kan kayak ya udah lo beropini aja, it's okay, menurut gue itu kebebasan lo dan gue freedom untuk berpendapat atau berekspresi gitu loh. Tapi gue bilang gue nge-DM kayak gini nggak ada tujuan untuk postingan lo di take down, tapi gue nge-DM kayak gini sebenarnya lebih kayak lo-nya yang matters ke gue gitu, bahwa gue pengen lo bisa apa ya, dapat angle yang berbeda deh, maksudnya dalam artian dapat penjelasan lah yang lebih respectful dan lebih decent dari gue, karena sebenarnya di situ juga gue ngerasa gue out of my mind gitu. Luar biasa sih sampai lu bisa punya waktu dan energi untuk nge-DM-in orang-orang yang nggak banyak sih, kayak beberapa doang yang pas gue lagi lowong juga, dan menurut gue penting pendapatnya gitu ya, maksudnya perspektif dia menurut gue penting nih, dan orang kayak gini menurut gue is not a person yang seharusnya jadi enemy buat gue gitu loh, karena kayak we shouldn't be on the opposing side gitu, kayak orang ini harusnya adalah orang yang bisa jadi teman gue. Nah makanya gue nge-DM dia gitu. Oke. Pertanyaan terakhir kali kan sebelum jam 6. Pertanyaan dari Sabila. Soal belok dikit dari topik, nggak ngerasa insecure? Insecure? Orang lain. Atau karena apapun? Gue sebenarnya dari dulu, dari kecil, gue tuh udah bukan insecure gimana ya? Ya insecure ya, dalam artian gue menganggap diri gue nggak punya kualitas di situ gitu ya. Jadi jadi itu mungkin bisa disebut insecurity kali ya. Sebenarnya sih physical ya. Jadi nyokap gue nggak, sebenarnya gini, karena nyokap gue standar cantiknya itu putih gitu. Jadi ketika lo nggak putih, jadinya kan lo ngerasa jelek. Lo bukannya lumayan putih ya kan? Gak lah, gue hitam lah, gila. Tapi dengan standar nyokap gue kali ya. Nyokap gue tuh putih banget. Habis itu gue berdiri bersebelahan sama lu gitu. Dan kayak you will see kayak kulit gelap kayak gimana. Enggak. Maksudnya gini, enggak putih juga emang ada spektrumnya lagi ya. Iya, betul. Cuman gue udah termasuk gelap lah gitu. Karena dibandinginnya juga sama standarnya nyokap gue, which is kayak dia tuh kayak Mulan Jamila kulitnya. Oke, baik. Jadi lo bisa kebayangin ya, kulitnya nyokapnya Kania kayak Mulan Jamila. Oke, sip. Jadi, terus adik gue yang tengah juga putih gitu, tapi kalau adik gue lebih arahnya kayak putih pink, kayak Julia Estelle. Nah, sementara gue kayak ngerasa kayak, nyokap gue bilangnya gue kayak kulit ayam katanya, which basically dark. Kulit ayam, oke. Tapi jangan sedih kan ya, kulit ayam itu adalah bagian dari ayam yang paling enak dan paling sering dicari. Itu emang jawaban gue sekarang ke nyokap gue. Tapi intinya adalah gue jadinya dari dulu kayak gue ngeliatnya gue jelek gitu, kayak gitu. Nah jadinya gue kayak nggak pernah gue nggak pernah kayak misalnya gini, ada misal orang sering nanya ke gue kayak, kan lo kenapa nggak ikutan Miss whatever ya, beauty pageant atau apa gitu, gue selalu bilang, gila mana bisa gue ikut-ikutan, gue kan jelek gitu, kayak gitu mulu gitu. Nah terus menurut si Sabda lagi-lagi ya, itu katanya itu totally delusional kata dia. Karena kata dia itu nggak akurat. jadi gue menempatkan diri gue nggak punya value fisik itu tuh salah gitu. Nah jadi gue dari dulu tuh kayak ngerasa gini, kalau misalnya gue lagi mau dapetin seorang cowok gitu ya, gue selalu mikirnya gini, gue nggak bakal bisa nih kalau gue gameplaynya tuh cakep-cakepan gitu, ngerti gak sih? Jadi gue tuh nggak pernah ngerawat diri gue, ngerti kan? Karena kayak itu nggak bakal bisa diapa-apain anyway, kecuali gue kayak plastic surgery gitu. Nah atau gue suntik putih gitu kan. Nah jadi gue gamenya tuh selalu ya udah kalau gitu gue pinter-pinteran,
nggak usah kompetisi di sini, tapi gue kompetisi di tempat lain, which is bukan cuman akademik ya, gue juga nggak ngelihat itu terlalu gimana. Yang paling matter sih kalau gue ngeliat tuh skill yang bikin lo jadi apa ya, susah banget di compete, which is gue main piano jago banget ya. Betul, itu betul. Jadi gue akurat. Gue tuh secure banget sama itu gitu kan, sama skill gue di sini. Nah terus secara fisik gue kayak don't give a fuck gitu, gue nggak peduli gitu kan. Nah akhirnya gue nggak benar-benar ngerawat diri gue, jadi kayak kulit gue tuh banyak lukanya dan segala macam. Nah padahal ternyata actually kalau misalnya lo mikir kayak cantik tuh standarnya gimana, sebenarnya akan sangat tergantung sama orangnya sih. Maksudnya orang yang mau lo jadiin target pasar lo gitu. Jadi maksudnya siapa nih yang mau lo ikutin persepsinya, yang lo butuh serve gitu ya. Maksudnya apakah lo mau di pasar cewek yang begini-begini atau cowok yang begini-begini. Nah itu yang sebenarnya jadi tergantung itu actually. Jadi sebenarnya nggak ada kayak one key for all gitu. Ya semua orang kalau putih pasti dapat semua cowok yang lo mau kayak gitu misalnya. Atau kalau lo kurus atau kalau lo gendut, kalau lo apa gitu. Sebenarnya akan tergantung sama pasar yang mau lo serve itu siapa gitu. Jadi kalau pasar yang mau di-serve adalah cowok-cowok kayak Sabda gimana kan? Nah itu dia sukanya yang badannya nggak kekurusan ya, jadi harus ada payudaranya gitu. Kalau Sabda sih simpel banget ya, kayak good boobs, and then nggak kekurusan gitu ya. Terus ekspresinya enak, kalau dia kayak gitu. Kalau misalnya katanya kalau orang ekspresinya khawatir gitu, itu nggak cantik gitu. Tapi kalau ekspresinya tuh orang yang kayak Ayu nih ekspresinya bagus, dia selalu bilang Ayu tuh ekspresinya bagus banget gitu. Oh, he said that? Iya. I'm gonna text him after this. Kayak kalau misalnya lo orangnya gimana ya, kalau lo tuh orangnya kayak lo open untuk people approach lo, ngerti gak sih? Kayak, and then you're not being pretentious atau self-righteous yang sok benar gitu. Itu akan keluar di ekspresi lo masalahnya. Jadi ketika lo tuh orangnya enak, ekspresi lo akan jadi bagus gitu. Wow. Nah dia tuh bilang kayak gitu. Nah terus dia bilang cewek-cewek tuh kadang-kadang kemakan gaya-gaya foto yang menurut dia malah jelek gitu. Jadi bikin ekspresi jadi jelek gitu. Iya, or you know, so apalah intinya ya. Jadi katanya itu malah bikin dia yang sebenarnya bisa lebih bagus malah jadi jelek gara-gara ekspresinya salah gitu. Itu kan gara-gara permainannya cewek itu sendiri. Gue baru sekali ini loh dengar ada orang yang bilang bahwa ekspresi wajah itu bisa bikin orang jadi lebih menarik. Interesting. Oh iya, penting banget. Yuk, by the way kalau lo baca, gue juga baru sih belajarnya. Apa nih? Aduh, jadi kalau lo baca di sejarah ini ya, maksudnya sejarah peradaban manusia, evolusi manusia, sebenarnya ekspresi itu salah satu hal yang dideteksi paling duluan nih untuk menentukan misalnya ya, dia tuh enemy, atau dia tuh threat, atau dia tuh family, atau dia tuh, karena kan kita kan dulu bukan yang berbahasa kompleks kayak sekarang gini kan. Jadi justru kita dulu ngeliatnya ya dari gestur, dari bau, dari keluaran visual itu diekspresi gitu, sama biasanya suara. Makanya suara juga khas banget dipengaruhin sama biological traits gitu kan. Baik. Oke, that makes sense. Thank you banget. Kan ada closing nggak buat teman-teman yang lagi di sini? Ya, closing dari gue adalah kalau misalnya lo punya kegagalan, menurut gue nggak pernah ada kata terlambat buat jadi lebih baik. Jadi ya udah, just nggak apa-apa, keep going, improve, dan kelilingin diri lo sama orang-orang yang bakal bisa bantu lo untuk improve. Karena yang gue alamin, elemen paling besar yang ngebantu gue improve adalah orang-orang di sekitar gue, termasuk teman-teman gue kayak Ayu, kayak aku, Kalis, dan yang lainnya, dan Sabda, dan mungkin teman-teman semua bisa lihat itu jadi value dari pertemanan tuh salah satunya juga karena mereka akan menjadi sesuatu yang berpengaruh banget terhadap proses perkembangan lo gitu. Gue mau nambahin dikit, jadi salah satu hal yang gue pelajarin tuh adalah berusaha memberikan perspektif baru pada apapun kegagalan yang kita lewatin gitu.
ketika kita gagal itu sebenarnya kan kita pasti belajar sesuatu kan. Cuman kadang-kadang kita sering tenggelam dalam kegagalan sehingga kita lupa untuk mencari tahu sebenarnya kita tuh lagi diajarin apa sih sama kegagalan ini, kita tuh lagi diajarin apa sih sama alam raya ini gitu tuh. Kenapa kita harus mengalami kegagalan ini gitu. Jadi kalau misalnya gue gitu ya dengan berbagai jenis kegagalan, misalnya kayak salah satu kegagalan gue kan dalam hal relationship misalnya. Kalau kan dia sih nggak setuju, menurut gue lu nggak gagal yuk, tapi ya nggak apa-apa. Menurut gue kegagalan itu membuat gue belajar sebenarnya apa sih yang gue mau dan apa sih yang gue nggak mau gitu. Ternyata dulu tuh ketika gue memutuskan untuk menikah itu tuh gue tuh nggak benar-benar tahu Ayu tuh sebenarnya maunya apa, sehingga ketika menikah pun menikahnya ya bukan dia orang baik gitu, baik banget orangnya, tapi not a good fit aja, nggak pas aja gitu buat Ayu, karena Ayu nggak tahu maunya apa. Kayaknya kalau mau pesen GoFood tuh nggak tahu mau pesen apa, ya jelas aja makanannya nggak datang, tuh nggak tahu mau pesen apa, nggak bisa dipesen gitu. Jadi ya gitu deh, punya perspektif untuk belajar dari kegagalan. Oke. Iya, by the way, emang kegagalan itu emang didefinisiin sendiri sih. Jadi bisa aja ya apa yang Ayu emang tentukan sebagai suatu kegagalan, mungkin lo nggak ngeliat itu gagal. Tapi emang itu kan tergantung tujuannya dia. Jadi kalau misalnya emang itu nggak mencapai tujuan, ya memang itu jadi gagal buat dia. Tapi mungkin buat orang lain bukan gitu ya. Jadi emang itu juga penting sih buat dipahamin bahwa standar-standar kesuksesan atau kegagalan dari orang lain itu juga nggak perlu jadi acuan buat lo gitu sih. Betul banget, betul banget. Jadi salah satu kriteria cowok gue sekarang adalah, jadi gue tuh punya list kriteria 100 cowok idaman Ayu ketika Dewi. Kapan-kapan harus lihat kan. Salah satu kriterianya adalah sama sekali, jadi punya zero concern, sama sekali tidak mempermasalahkan status gue. Jadi menganggap bahwa status gue itu bukan sebuah kegagalan. So that is one of my criteria. Ya. Oke. Thank you banget. Thank you. Thank you banget. Thank you, guys. Salam buat Sabda.